banyak. Nah, tentunya butuh waktu untuk membahas semuanya, ya kan. Nah, hari ini izinkan saya untuk berbicara masalah rumah Bapa. Karena saya melihat di banyak orang rumah Bapa itu masih teka-teki. Bahkan masih banyak yang seakan-akan itu berangan-angan, berimajinasi membayangkan rumah Bapa seperti apa. Nah, sekarang kalau ditanya kita, rata-rata semua banyak orang, saya juga dari kecil sama, rumah Bapak itu nanti lantainya apa, Bu, Ibu, saudaraku? Lantainya dari emas, betul ya? Nah, semua orang berpikir nanti surga itu lantainya emas, iya kan? Betul nggak, Dek? Iya. Diajar begitu ya? Di sekolah minggu diajar atau enggak? Enggak. Jadi lantainya emas. Sehingga kita ini berpikir nanti kita akan ke sana setelah meninggal dunia gitu ya. Sekarang belum. Nah, sekarang mari kita mau buka ayatnya. Kita belajar ini. Apa sih yang sebenarnya rumah Bapa itu apa? Kita mau belajar. Nah, mari kita buka Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 aja dulu. Nanti baru kita lihat kaitannya. Ada yang bisa bantu baca? Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ayat ini sering dibicarakan di gereja, terutama di tempat orang yang meninggal dunia penghiburan, betul ya? Dan di sana dikatakan, banyak orang berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus sedang ada di surga, sedang menyediakan tempat bagi kita. Betul ya? Nanti kita akan dijemput untuk bersama-sama di sana. Biasanya nunjuk ke atas ya. Betul ya? Atau saya salah? Betul. Nunjuknya ke atas biasanya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau bahas ayat ini baik-baik ya. Nah, di Alkitab itu ada bahasa Inggrisnya nggak? Itu nggak ada ya. Nanti yang bahasa Inggrisnya pakai HP ya kalau dibaca. Jadi, nah sekarang kalau kita baca ayat ini dari ayat 1 aja, kita harusnya bisa mengerti. Kalau dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Nah, ada apa? Mengapa dikatakan seperti ini? Kalau kita lihat, apalagi kalau kita udah baca ayat-ayat lain. Mengapa dikatakan janganlah gelisah hatimu? Tentu kita tahu, tidak lama lagi apa? Yesus akan mati di kayu salib. Maka dia katakan, janganlah gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Nah, ini ayat 2 nih. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Betul ya? Nah, pertanyaannya, ini sedang dibuat atau udah banyak? Dari kata-katanya apa nih? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sudah ada atau Sudah ada. atau baru mau disiapin? Sudah ada. Sudah ada. Betul ya? Ya. Karena dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya sudah ada, bukan sedang dipersiapkan. Nah, ini harus tangkap nih. Tapi biasanya kita dibilang apa? Sedang dipersiapkan, belum selesai sampai sekarang. Ini ada pemborong nih, mana pemborong nih? Masa lama banget, 2000-an tahun gak selesai ya? Iya kan? Masa nyiapkan rumah Bapak lama banget? Ya gak selesai. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi sudah ada. Tempat tinggalnya sudah banyak. Sudah ada. Nah, baru kita baca ayat berikutnya. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya.
Kalau nggak begitu, aku katakan, artinya di rumah bapakku nggak ada tempat, belum ada tempat tinggal. Tapi dia katakan di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak pasti aku kasih tahu. Nah ini banyak. Jadi di rumah bapakku itu banyak tempat tinggal. Nah makanya dia katakan, nah ini sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah sebab ini kata-kata yang banyak menjerumuskan otak orang, pikiran orang banyak terjerumus di sini. Sebab aku pergi ke situ apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Di mana nih? Nah ini umumnya para pendeta nunjuknya ke atas nih. Tuhan Yesus sekarang ada di surga. Betul Bu Pendeta? Kalau jangan ketahui lah Bu Pendeta ini, ya kan? Sebab aku pergi ke situ, ya, untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, kalau kita bilang Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat di surga, bertentangan nggak sama yang di depan tadi? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kan? Kan sudah banyak. Kenapa sekarang dikatakan sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu? Nah, kalau kita bilang dia sedang ada di surga di langit sana, sedang menyediakan tempat bagi kita, berarti bertentangan dengan yang A. Benar nggak? Iya. Iya kan? Nah ini saya mengajak kita kalau baca firman itu diteliti betul. Nah umumnya kita kan bacanya lewat, karena pendeta di gereja bilang kamu harus baca 2 pasal di biasa. Lihat aja, udah baca sudah apa? Ya gitulah gitu. Nah nggak tahu juga gitu. Udah puluhan tahun orang baca Alkitab nggak ngerti. Ya inilah. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Udah dah. Ya. Kalau tidak demikian aku tentu mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak-bapak, kalau saya tanya, kemana nih? Aku pergi ke situ kemana nih? Kemana? Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Kira-kira kemana? Jangan yang ini, jangan yang sini. Yang ini udah pada ngerti. Yang sini. Enggak, ini kan kita santai aja. Ya, kira-kira kemana? Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Ya selama ini Bu Pendeta bilang apa orang itu waktu di gereja bilang apa? Bu Pendeta? Ya, pergi ke langit sana kan, di surga sana, betul ya? Nah sekarang kita mau lihat. Nah sebelum saya menjawab ini pergi kemana, supaya kita ada dasarnya, mari kita baca. Coba buka Bu. Yohanes 8 ayat 21 dan 22. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 22. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Nah, simpan dulu itu, sekarang langsung Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." 37. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." 38. Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Nah, kalau begitu, kata pergi ini sangat penting kan? Aku pergi ke situ, penting sekali kan? Ini kemana nih? Pergi kemana saudaraku? Bu? Kan udah dengar ayat dibacain, pergi kemana? Kan tadi di Yohanes 8 ayat 21 dikatakan, ke tempat aku pergi engkau tidak bisa datang ke sana. Orang Yahudi bilang apa? Emangnya dia mau bunuh diri? Dia mau bunuh diri. Terus bahkan Petrus bilang apa? Ke tempat engkau pergi aku nggak bisa datang. Aku siap pasang badan dan berikan nyawaku bagimu. Jadi kemana itu perginya? Kemana?
Ya, jadi tempat menyediakan tempat itu ada di mana? Kayu salib. Jelas ya? Jadi supaya nanti di gereja nggak salah lagi kita. Ya, jadi aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke kayu salib. Aku mati di kayu salib. Aku mencurahkan darahku yang kudus di kayu salib. Ya, supaya kamu, kita, orang percaya itu bisa masuk ke rumah Bapa yang banyak itu. Anggapnya. Karena di rumah Bapa itu tempatnya udah banyak. Tapi untuk bisa sampai ke rumah yang Bapa yang banyak itu, Yesus harus mati di kayu salib dulu. Maka dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, katakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui. Jadi ayatnya semua jalan apa kan? Sinkron kan? Sehingga kita tidak salah berbicara di depan orang. Sehingga orang bukan terpersona, tertipu. Siapa yang pernah ditipu? Ada seorang pendeta besar lagi. Saudaraku sekalian, mari kita bersyukur. Tuhan Yesus sedang ada di surga, sedang menyediakan tempat bagi kita. Ada amin. Amin. Tepuk tangan semua. Benar atau salah? Salah. Harusnya salah. Tidak begitu. Betul nggak? Jadi Tuhan menyediakan tempat itu di kayu salib. Maka akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak ada proses salib. Karena proses salib itulah, karya salib itu karya terbesar. Karya terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tanpa salib nggak terjadi apa-apa. Kuasa salib lah. Jadi kata pergi udah tahu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kata pergi bukan pergi ke langit. Kata pergi, aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu, yaitu pergi ke kayu salib. Salib adalah tempat proses penyediaan tempat itu. Tanpa salib kita tidak bisa masuk ke rumah Bapa yang tempatnya banyak. Yang sudah ada, kita nggak bisa masuk ke sana. Nah, syaratnya kita harus percaya kepada apa? Mengikuti salib Kristus. Kita harus percaya kepada karya salib Kristus. Ya, kita beriman kepada Kristus yang telah mati dan bangkit. Nah, itu baru kita bisa masuk ke rumah Bapa yang banyak tadi. Nah, pertanyaannya, rumah Bapa itu apa sih? Nah, rumah Bapa itu apa? Nah, ini dulu kita harus mengerti sebelum kita baca ayat 3-nya, Yohanes 14 ayat 3. Kalau bicara rumah Bapa, apa itu rumah Bapa? Kira-kira. Ayo, ada yang Bapak Ibu bisa kan rumah Bapa itu apa sih sebetulnya? Kira-kira apa sih rumah Bapa, Bu? Bapak Ibu, ada yang bisa beri pandangan, pendapat? Pernahkah baca waktu Yesus usia 12 tahun? Dia bilang gini sama ibunya. Waktu ibunya mencari Yesus usia 12 tahun, ingat nggak? Kenapa kamu mencari aku? Ya. Mengapa kamu mencari aku? Karena aku ada di mana, dia bilang? Jadi dia waktu itu ada di mana? Ada di bait suci kan? Dia sedang ngomong-ngomong sama para imam kan? Jadi di situ dia ngomong sama orang tuanya. Coba Lukas 2 ayat 49. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Aku harus berada di rumah Bapakku. Nah, dalam perspektif bangsa Yahudi, rumah Bapakku itu apa? Bait suci Allah. Betul ya? Nangkap sampai situ ya. Jadi kalau kita bicara rumah Bapa, itu adalah bait suci Allah.
Ya, ingat ini benang merahnya harus tangkap ya. Nggak boleh salah nih. Jangan kalau bicara rumah Bapak terus lantainya emas atau apa gitu ya. Ini harus baca nih, ini betul-betul. Jadi perspektif rumah Bapak itu adalah bait suci Allah. Oke, udah ya, Bapak Ibu ya. Nah sekarang baca Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Biar agak kencang Bu, yang sebelah sana nanti nggak denger ini. Yang sebelah sini di bawah angin sepoi-sepoi basah. Jangan-jangan tambah ngantuk lagi. Yohanes 2 ayat 8 ya. Ayat 19 sampai 21. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, bisa lihat ya. Jadi dia katakan apa? Rombak bait suci itu. Orang Yahudi protes. Enak aja lu bilang mau bangun 3 hari. Kita bangun itu bait suci Allah di kota Yerusalem itu 46 tahun. Tapi dia bilang 3 hari. Nah, cara berpikirnya kan beda. Orang Yahudi berpikir fisik. Yesus bukan berbicara itu. Yang dia maksud adalah tubuhnya sendiri. Jadi tubuhnya sendiri itulah yang disebut bait suci yang akan bangkit pada hari yang ke-3. Sudah ya, tadi Yesus bilang aku harus ada di rumah Bapakku. Nah, rumah Bapakku itu mau dirombak, bait suci tadi kan. Nah, kalau itu dirombak, aku bangkitkan yang baru pada hari ke-3, betul? Nah, itulah bait suci. Sudah ya? Sudah dapat di situ? Udah ya? Nah, baru baca ayat 3-nya. Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Begini firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, jadi diulangi pelan-pelan, ulangi pelan-pelan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, yang ada yang bisa baca bahasa Inggris? Siapa yang bisa baca? Ini ada ayatnya nih. Siapa? Ada tadi. Dalam. Nah, bahasa Inggrisnya lah, biar kita enak bacanya. Kalau bahasa Indonesianya itu bisa diartikan kurang pas. Kalau bahasa Indonesianya kan, dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ. Nah, ini bukan ke langit lagi, tangkap ya. Ini bukan ke langit. Kalau aku telah pergi ke situ, aku telah pergi ke kayu salib. Oke ya. Aku telah pergi ke kayu salib, aku telah mati di kayu salib. Ya, dan telah menyediakan tempat di kayu salib. Karena tempat di rumah Bapakku sudah banyak tempat tinggal. Jadi proses penyediaan tempat ada di kayu. Maka dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke salib, aku telah mati di situ dan telah menyediakan tempatmu di kayu salib itu, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tempatku itu di mana? Membawa kamu ke tempatku. Tadi dia katakan, aku ada di rumah Bapakku, yaitu bait suci Allah. Nah sekarang dia bilang, aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku.
Nah, dia bilang, rombalah bait suci itu. Pada hari ketiga, buku bangkitkan bait suci yang baru. Itulah tempatku itu, yaitu yang bangkit hari ketiga. Nangkep ya, Bapak Ibu? Jadi yang bangkit pada hari ketiga itulah, diriku itulah bait suci yang baru. Nah, itulah aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, bukan ke langit. Tidak ke langit. Ke tempatku di bait suci yang baru yang bangkit pada hari ketiga. Setuju nggak nih? Ya Bu ya? Setuju ya? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita tidak pernah lepas dari dia. Coba tolong baca Yohanes 14 ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, aku datang kembali kepadamu. Nah, jadi kita tidak pernah ditinggalkan yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kapan? Ya waktu dia bangkit, kemudian dia ketemu murid-muridnya selama berapa? 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga, kemudian turunlah pencurahan Roh Kudus. Nah, bahasa Inggrisnya deh. Siapa yang mau baca bahasa Inggrisnya? Yang bahasa Inggrisnya? Enggak, ayat 3 aja. Yang bahasa Inggrisnya aja. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. Then Sampai situ. Ya. Lanjut ya. Then where I am. Then where I am, then you may be also. Ya. Jadi kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan menerimamu masuk ke dalam diriku. Tahu ya? Jadi rumah Bapakku di mana? Di dalam Kristus. Nah, terus Bapak Ibu bilang, emangnya muat? Gitu kan? Emangnya muat badan gua segini gede? Kita rame-rame gimana muat badan Yesus? Kalian muat ini masuk ke dalam Yesus. Nah, jangan berbicara Allah itu roh. Nah ya, jangan lihat badannya Yesus. Ya, jangan lihat badannya Yesus. Kalau lihat badan Yesus sama manusia nggak nyambung kita, betul nggak? Karena Allah itu apa? Roh. Kristus itu waktu bangkit, dia telah bangkit dalam roh. Nah, baca ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, jadi Kristus yang sebetulnya Kristus itu apa? Allah itu roh, Allah itu firman. Allah yang firman, Allah yang roh itu turun menjadi manusia. Dalam rupa manusia namanya Yesus, betul? Nah, setelah dia menyelesaikan tugasnya, pengabaran Injil dan mati di kayu salib, dikubur dan hidup lagi. Waktu dia bangkit, dia kembali kepada kodrat, kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Setuju ya? Sampai situ setuju. Jadi Allah itu roh, Kristus itu roh. Ya, Yohanes 4 ayat 24 katakan Allah itu roh. Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu roh. Tuhan, kalau kita bicara Tuhan itu siapa?
Tuhan adalah roh. 2 Korintus 3 ayat 17, Pak. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, jadi kita udah nangkep ya. Jadi Kristus itu yang bangkit pada hari ketiga itu ada roh. Maka kita ini sebagai apa? Ya, kita disebut apa? Bait suci Allah dalam roh. Coba baca Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Efesus 2 Ayat 21 22. 21 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, jadi kita telah bersatu dengan Dia. Kita telah menjadi apa? Bait suci Allah dalam roh, tempat kediaman di dalam roh. Nah, jadi Yesus sudah menyediakan tempat pada hari yang ketiga. Ya, dia mati di kayu salib, tadi menyediakan tempat di kayu salib, ya prosesnya. Tapi tempatnya sudah banyak, yaitu dia waktu bangkit pada hari yang ketiga, yaitu roh. Karena Allah itu roh. Roh itu kan sudah ada dari sejak semulanya, betul nggak? Jadi memang banyak tempat di situ. Jadi di tempat itu sudah banyak. Jadi di rumah Bapakku banyak tempat. Ya di roh itu, di dalam roh Allah itu ya tempatnya memang banyak. Nah, makanya kita lahir baru di dalam Dia. Kita diciptakan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus itulah kita. Jadi kita semua ada di situ. Berapa besar tempat itu? Ya, lebih luas dari jagat raya ini. Masa kan sebesar kota New York? Enggak. Sebesar-besarnya ini karena roh Allah itu sangat luas, nggak bisa kita batasi dengan tempat dan waktu, nggak bisa. Allah itu maha hadir, Allah itu ada di mana-mana. Tadi kita cerita ada juga di Habib Rizik, tadi kita bilang. Cuma Habib Rizik nggak tahu ada Tuhan dalam dia, kan ada roh Allah dalam dia. Dia nggak ngerti, gitu loh. Nggak ngerti. Tapi ngomong ada Tuhan apa dia? Nah, jadi roh Allah itu ada di mana-mana, saudara. Ada Allah juga. Ya, jadi, nah ini pemahaman ini kita jangan keliru, ya. Nah, kita tambahin ini bonus, yang ini tambahin ini bonus. Ya, ini yang kita mau cerita ini udah bonus. Yang itu udah sampai situ udah nangkap dulu. Itu semuanya. Lagi mau nunggu meninggal dunia dulu baru satu. Tunggu meninggal dunia lagi baru masuk ke rumah Bapak. Terlambat. Pulang ke rumah Bapak. Nah, baru pulang ke rumah Bapak. Terlambat. Jadi bilang, wah nyopung aku baru mau ke rumah Bapak. Sudah terlambat. Nikmati sekarang ini. Sekarang ini kita sudah bersatu di rumah Bapak itu, gitu loh. Ini kita semua ini ada di situ. Tapi jangan lihat badan kita, nggak nyambung lagi kita. Tapi lihat manusia roh kita, manusia baru kita itu ada di situ, gitu loh. Jadi makanya nggak boleh sembarang menilai. Nah sekarang coba baca, ya supaya kita nangkap ini ya. Coba baca 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Supaya ini ngerti nih, ya. Nah supaya kita tidak bisa menilai kita lagi dalam ukuran-ukuran manusia dan tidak boleh mengukur Kristus dengan ukuran manusia. Udah nggak nyambung kita. 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 16 ya. Ya 16. Pelan-pelan baca, agak tekanan suaranya mantap. Sebab itu
Kami tidak lagi menilai seorang juga pun Nah. menurut ukuran manusia. Nah, sampai situ ya. Jadi jangan lagi menilai kita ini manusia dengan ukuran manusia. Nah, nanti ada hubungannya dengan ayat 17 nanti ya. Nah, terus berikutnya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, jadi dulu Rasul pernah melihat Kristus itu dengan ukuran manusia. Tetapi setelah dia bangkit, mereka tidak pernah lagi menilai Kristus dengan ukuran manusia. Nah, ya. Karena mereka tahu Kristus itu adalah Allah yang roh. Mereka tahu banget. Nih yang nggak tahu tuh kita nih, banyak orang nggak tahu. Sehingga kalau bicara Kristus pasti bicaranya, Kristus yang buat mujizat, yang berjalan di atas air, yang menghidupkan orang mati. Ceritanya itu terus. Di mana-mana ceritanya itu terus. Jadi kita masih mikirin Kristus yang wujudnya manusia. Betul nggak? Benar nggak? Banyak nggak? Betul nggak? Selama ini kita berpikir seperti itu. Mikiri Kristus masih Kristus yang manusia. Rambutnya panjang. Ya rambutnya panjang lah itu ini. Berarti kita nggak match. Pikiran kita nggak nyambung. Itu betul ada, tapi itu telah berlalu. Cerita itu telah selesai. Kristus yang kita ceritakan sekarang adalah Kristus yang telah kembali kepada apa? Kodrat, natur kealahannya, keilahiannya, yaitu apa? Roh.